Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mempresentasikan tentang cara menghitung koefisien tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Salma Duyanda, NRP 22-2017-164. Dan rekan saya, Badi Lutfiadi, NRP 22-2017-049, Aditya Sukma Ramadan, 22-2017-146. Koefisien tenaga kerja merupakan jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit satuan tertentu pekerjaan. Misalnya untuk 1 meter kubik pekerja gali untuk cara manual ataupun pekerja yang membantu perapihan secara mekanis. Karena di dalam perencanaan itu pada umumnya kondisi ini belum diketahui secara pasti, untuk itu sering dibuat asumsi sebagai pendekatan di lapangan. Kemudian ada koefisien, mencari koefisien itu ada secara manual, semi mekanis, dan cara mekanis. Cara manual dan semi mekanis itu dibagi dengan angka koefisien dan komposisi tenaga kerja. Yang pertama, contoh untuk memperoleh angka koefisien, misalnya kita akan menghitung koefisien dari galian tanah per meter kubik dengan tenaga manusia. Ini slide-nya kok belum pindah ya? Gerak nggak sih slide-nya? Nah, itu. Kalau ini udah pindah. Enggak sih, ini masih di filenya sih, belum dipresentasikan. Kalau ini udah. Sama aja sih, tapi nggak apa, udah pakai yang nggak usah di slide-in aja, nggak apa deh. Oh ya. Yang pertama ada analisa teknis satuan pekerjaan. Langkah yang pertama adalah menganalisa alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu cangkul. Seberapa banyak yang dapat diperoleh dari sebidang cangkul dalam hal ini dengan satuan meter kubik. Yang langkah kedua, menghitung produktivitas. Anggaplah volume yang diperoleh dari sebidang cangkul adalah 250 mili, panjangnya 250 mili, lebarnya 180 mili. Ketebalan tanah yang bisa diangkat adalah 90 mm. Jadi dalam sebidang cangkul diperoleh 0,25 dikali 0,18 dikali 0,095, yaitu 0,00428 meter kubik. Maka dalam sekali cangkul didapat tanah sebanyak 0,0428 meter kubik. Dan untuk memperoleh 1 meter kubik, tanah pekerja gali harus mencangkul sebanyak 243 kali. Kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, analisis harga upah kerja sendiri dianggap 50.000 per OH, standar kerjanya 7 jam per hari. Maka kita bisa konversikan ke dalam 50.000 dibagi 7 jam dikali 3,9, hasilnya
27.857 per meter kubik per hari. Untuk si koefisien, maka kita bisa tentukan koefisien untuk pekerja gali dengan membagi 3,90 per 7 sama dengan 0,557. Sementara kalau untuk satu orang pengawas atau mandor mampu mengawasi 10 sampai 20 pekerja tergantung kondisi lokasi pekerjaan. Misalkan setiap mandor atau pengawas mengawasi setidaknya 10 orang pekerja, maka akan diperoleh 0,557 dibagi 10 sama dengan 0,56. Sebagai contoh, di bidang SDA selanjutnya dicoba di lapangan untuk pekerjaan 250 meter galian tanah dengan kondisi pekerjaan sebagai berikut. Yang untuk kedua, komposisi tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja akan berpengaruh secara signifikan untuk perbandingan antara tukang dan pekerja. Di sini perlu mengetahui perbandingan kemampuan tukang pekerja sama dengan 1 dibagi 0,5 dikurangi 0,8. Pada umumnya secara rata-rata 0,65, sehingga jika satu tukang dibantu satu pekerja, maka nilai ekuivalennya menjadi 1,65 tukang dan untuk satu tukang dibantu 3 pekerja nilai ekuivalennya 2,95 tukang. Kemudian dibuatkan grafik pengaruh komposisi SDM terhadap produktivitasnya, yaitu absisnya komposisi SDM sebagai perbandingan tukang pekerja dan auditnya produktivitas yang dihitung dari kinerja dibagi nilai SDM ekuivalen. Grafik tersebut seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan produktivitas dengan komposisi SDM. Jika sudah diketahui perbandingan yang optimal, maka masing-masing pekerjaan dibuatkan 3 grup dengan jumlah anggota yang sama. Untuk mandor biasanya dapat mengawasi 10-20 pekerja, sedangkan kepala tukang biasa menggerakkan 10-20 tukang. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke Aditya Putra. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan dengan cara mekanis. Perhitungan ini untuk menghitung koefisien tenaga kerja dalam satuan jam orang per satuan pengukuran. Itu bisa meter, meter persegi, meter kubik, ton, ataupun dan lain-lain. Berikut ada rumusnya, yaitu untuk menghitung produksi perharinya menggunakan rumus QT sama dengan TK kali Q1. Itu nanti akan menghasilkan satuan meter kubik. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus untuk perhitungan masing-masing pekerjaannya, yaitu untuk pekerja sendiri menggunakan rumus TK kali P per QT nanti akan menghasilkan satuan jam. Lalu ada tukang TK kali TB per QT. Lalu untuk kepala tukang yaitu TK kali TB per QT. Sedangkan untuk mandor sendiri adalah TK kali M per QT. Ini ada keterangannya untuk kita sendiri, yaitu menggambarkan besar kapasitas produksi alat yang menentukan tenaga kerja, yaitu satunya meter kubik per jam. Lalu untuk P sendiri yaitu adalah jumlah pekerja yang diperlukan. TB adalah jumlah tukang batu yang diperlukan. Lalu ada TK. TK sendiri adalah jumlah jam kerja per hari. Dan biasanya ditetapkan selama 7 jam. Lalu yang diperlukan. Ini adalah satu contoh perhitungannya. Contoh untuk PK-nya 7 jam, Q1-nya itu sebesar 10 meter kubik per jam. Lalu kita mencari produksi perharinya yaitu PK kali Q1, yaitu sama dengan 7 kali 10 sama dengan 70 meter kubik. Lalu kita langsung mencari koefisien tenaga per meter kubik. Misalkan kita ingin mencari
koefisien dari pekerja sebanyak 6 orang. Berarti TK kali P per KT. TK sendiri yaitu 7 jam dikali 6 pekerja dibagi KT yaitu 70 sama dengan 0,6. Lalu kita mencari koefisien untuk mandor yang ditugaskan untuk 2 orang, yaitu TK kali P per KT. TK sendiri 7 jam, M-nya sendiri yaitu 2 orang per 70 meter kubik, hasilnya 0,2. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Silakan untuk teman-teman apabila ada saran, kritik, dan pertanyaan mohon untuk disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya dulu.